أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله. صلوا على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Kau bentangkan jalan kepada kami yang belum pernah Kau bentangkan kepada makhluk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bentangan jalan itu sulit kami pahami kalau tidak Engkau bantu kami memahaminya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami memahami pun sulit bagi kami untuk menitinya tanpa Engkau bantu kami untuk menitinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sementara itu dosa kami menggandoli diri kami sehingga kami berat melangkah dalam jalan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berlembutlah kepada kami, tataplah kami dengan kelembutan dan maghfirah-Mu, jangan tatap kami dengan keadilan-Mu, sehingga kami mampu melangkah dan mendekatkan diri kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya topik malam ini merupakan topik yang diminta, ya, sesuai dengan permintaan sebagian hadirin, yang sebenarnya sudah tertunda-tunda kira-kira ada 3 minggu karena satu dan lain hal, yaitu mengenai tasawuf, ya. Sebenarnya saya tidak ahli dalam bidang tasawuf ini, cuman pada waktu kita membahas masalah akhlak waktu itu atau tingkatan keislaman dan keimanan dalam Ahlul Bait, saya menegaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui dari buku atau dari guru saya, bahwa di Ahlul Bait atau di Syiah tasawuf itu tidak diterima dan tidak ada istilah tasawuf dalam Ahlul Bait. Kemudian sebagian hadirin mempermasalahkan masalah itu dan mempertanyakan apakah benar demikian, sehingga sebagian itu mengusulkan untuk membahasnya secara mustaqil alias mandiri. Semoga saja apa yang akan saya sampaikan ini tidak menyimpang dari fakta sejarah dan kemudian bermanfaat bagi kita, baik dari segi salbiahnya atau mujabahnya. Karena bermula dari pernyataan saya mengenai tidak diterimanya tasawufnya di mazhab Syiah, maka hal-hal yang merupakan madhal, misalnya semacam dari kata tasawufnya itu bagaimana asalnya dan sebagainya, saya tidak akan memperpanjang, melainkan kepada hal-hal yang garis besar saya nanti akan saya letakkan kepada hal-hal yang menyimpang daripada lahiriah agama kita atau batiniahnya juga. Dari sisi perkataan tasawuf ini, Hanna Al-Fakhuri dan Khalilul Jir yang saya jadikan rujukan di sini, karena memang sufi nggak ada di Ahlul Bait, jadi saya nggak belajar sufi dulu waktu nyantri, hanya ukilan daripada kesesatannya yang saya ketahui. Maka itu saya mengambil dari karya Hanna Al-Fakhuri dan Khalilul Jir, yang keduanya juga mengambil dari banyak sekali buku-buku
Di antaranya Majmu'atul Rasailil Kubra karangan Ibnu Taimiyah, Al-Fasl fil Milal wan Nihal Ibnu Hazm, Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi dan sebagainya. Farq bainal firaq, Al-Farq bainal firaq, Al-Luma' fit Tasawuf, Masnawi atau ini Jalaluddin Rumi, ya, Awariful Arif, Suhrawardi, Tabaqatul Kubra dan sebagainya. Milal wan Nihal juga tidak ketinggalan Syahristani, walaupun beliau dalam mengomentari Ahlul Bait berantakan. Ala kulli hal, sehingga di sekolah saya itu ada juga Milal wan Nihal karangannya Ayatullah Subhani. Jadi buku baru, kira-kira masih berumur berapa tahun ya, 5 tahun kali buku itu, sebagai tandingan daripada Milal wan Nihalnya Syahristani. Ala kulli hal, di sini beliau menekankan bahwa tasawuf itu lebih dekat dan lebih cocok kalau asal kata itu dihubungkan dengan seperti yang dikatakan Faisal dan Bahri, yaitu berbaju wol ya. Sebab sigoh kata-katanya itu tasawuf itu tasawwafa itu ya memakai wol itu, jadi lebih cocok ke situ. Tasawuf ini pada awal abad pertama kedua belum dikenal dengan nama itu. Yang ada pada waktu itu dikenal dengan nama zahid atau zuhud, dari kata zuhud. Kira-kira abad ketiga, di sini dikatakan abad ketiga, istilah sufi atau tasawuf ini mulai berkembang. Walaupun penisbatan terhadap kata-kata sufi ini sendiri akhirnya ya dijatuhkan atau dinisbahkan kepada tokoh-tokoh awail, tokoh-tokoh pendahulu, termasuk diantaranya ya sebagai raja sufi Qutbul Aqtab, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dalam tulisan yang masih belum selesai. Saya menyayangkan permasalahan seperti itu, kenapa mereka menisbahkan kepada imam Syiah. Ala kulli hal, jadi tasawuf ini yang akan saya garis bawahi itu beberapa penyelewengannya yang dapat kita lihat dari kitab-kitab tentunya. Tasawuf ini sebenarnya tidak berangkat daripada Al-Quran, melainkan akhirnya mereka membela dirinya atau yang membela statement-statementnya dengan atau memakai dalil Al-Quran. Yang sangat mencolok daripada tasawuf ini itu dari sisi teologinya. Tasawuf ini tujuan daripada tasawuf, tujuan akhir daripada tasawuf yaitu yang dikenal dengan ittihad atau fana. Nah, cuman memang perlu digaris bawah ini. Memang masalah ini rumit karena sejarahnya juga rumit banget. Jadi dalam masalah ini saya hanya akan mengkomentari kata-kata sufinya itu sendiri, tidak mau mengkomentari ahli sejarah sufi, kan? Atau sufi yang tidak salah. Sufi yang tidak salah saya tidak menggarisbawahi. Jadi yang saya akan bawakan ini
istilah sufi yang sangat terkenal dinisbahkan kepada misalnya Hallaj, Bustami dan sebagainya. Insyaallah nanti akan kita rinci itu. Masalahnya sufi ini baik dalam sejarah dan sebagainya, komentar para ulama memang tumpang tindih, banyak sekali, warna-warni, tidak hanya satu kata. Jadi tidak hanya dan tidak hanya Syiah yang tidak menerima sufi ini, melainkan ahli sunnah wal jamaah pun sebagiannya menolak. Bahkan pada awal-awal keras sekali mereka. Kecuali akhir-akhir ini yang akhirnya sufi tersulap atau ya disulap menjadi orang suci, sehingga yang dikatakan sufi adalah orang yang suci, mengambil dari kata sofi, bersih. Akhirnya sufi yang sedemikian ini, yang tidak ada awal muawalnya atau yang tidak ada soko gurunya, berkembang pada zaman kita, sehingga ada misalnya ada penulisan buku tasawuf modern dan sebagainya. Mereka sudah merupakan akarnya daripada tasawuf itu sendiri. Kembali kepada yang saya garis bawahi tadi mengenai tujuan akhir orang-orang sufi ini, yaitu ittihad. Apa sih makna ittihad itu? Ittihad itu menyatunya seorang hamba dengan Tuhannya. Itu yang dikatakan ittihad. Ini salah satu penyelewengan yang nyata ya. Saya ambilkan salah satu atau beberapa ya bait-bait seperti yang dikatakan oleh Al-Hallaj. Ini kalau tidak salah baca ini, muzijat ruhuka fi ruhi kama tumazzaju al-khumratu bil ma'is zallul fa idza massaka syai'un massani fa idza anta ana fi kulli hal. Yang artinya kurang lebih, telah bercampur rohmu dengan rohku sebagaimana tercampurnya khomer dengan air. Kalau menyentuhmu sesuatu, maka menyentuhku pula. Dan sesungguhnya engkau adalah aku pada setiap saat. Ini saya harapkan dari Anda ya, hendaknya jangan mengingat-ingat lagi komentar ahli sufi, artinya ahli sejarah sufi. Kita batasi saja dari kata-kata mereka ini. Jadi supaya komentar Anda nanti murni, sebab biasanya komentar kita itu dibentuk oleh lingkungan kita. Kalau yai kita mengajarkan bahwa maksudnya begini dan begitu, nah itu nanti akan terbentuk oleh itu. Jadi untuk sementara ini, mari kita merenungi saja kata-kata sufinya ini sendiri. Telah bercampur rohmu dengan rohku seperti tercampurnya khamar dengan air. Sesungguhnya ketika menyentuhmu sesuatu, menyentuhku pula. Dan sesungguhnya engkau adalah aku pada setiap saat. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa bahwa mereka ini telah menyimpang daripada ajaran agama Islam. Kalau Anda mengingat apa yang Anda lakukan pada setiap hari, yaitu sholat 5 kali ya, istilahnya kalau di Ahlul Bait sholat 5 kali, bukan 5 waktu.
Sebab 5 waktu itu mengada-ada aja. Saya heran itu kepada salah satu lulusan Madinah juga dan lulusan JIN di orang Jember itu, putranya Kiai Haji Ahmad Siddiq, ketua PBNU apa Syuriah apa itu waktu itu sebelum wafat. Ini putranya, tahu saya. Dia mengatakan setelah terjadi dialog dengan kami di JIN Jember, mengatakan saya heran kepada orang-orang, katanya dalam ceramahnya. Maksudnya orang Syiah ini, kurang lebih begitu kata-katanya. Karena apa? Karena Rasulullah jelas mengatakan sallu khamsakum. Kenapa mereka mengerjakan sholat dalam 3 waktu? Nah, saya ini Abu Ammar ini merasa heran kepada beliau ini. Ketika Rasulullah mengatakan sallu khamsakum, sholatlah yang 5, saya heran kepada dia, kok 5 itu dijadikan keterangan waktu. Di mana ada tanda-tanda keterangan waktu? Sallu khamsakum, sholatlah yang 5 kepunyaan kalian. 5 itu keterangan untuk siapa? Untuk sholat apa untuk waktu? Kalau kita tawajuh ya, kalau kita memperhatikan intibah sejenak saja, kita dapat menilai atau dapat meyakini bahwa khamsakum, keterangan yang diberikan oleh Nabi itu bukan khamsa awqatikum, bukan, tapi khamsa salawatikum, sholatlah yang 5. Nah itu kok diterjemahkan 5 waktu? Dari mana? Mestinya 5 itu keterangan untuk sholat. Nah, dalam sholat kita 5 kali sehari ini, kita selalu mengucap di dalamnya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ayatullah Sirozi, Makarim Sirozi, yang agak sering pula saya datang di pengajiannya, beliau mengatakan dengan sholawat itu, dengan sholawat dalam sholat kita itu Rasulullah terus tinggi, bertambah derajatnya, dan terus begitu setiap kita sholawat, dan itu terus terjadi dan tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kemudian dari segi ya filsafat ya, yang sering kita bahas tempo-tempo dulu, bahwa allati la yatanaha itu la yatasawwarul isminya yang tidak terbatas, yang tidak ada batasan, yang kesempurnaannya mutlak, tidak ada batasan, tidak ada suatu apapun dari sisi kesempurnaan, jadi tidak ada kekurangan apapun pada dirinya. Kesempurnaan yang mutlak, yang tidak terbatas, itu tidak bisa dibayangkan akan adanya bilangan. Ya. Dalam pembuktian Tuhan, kita telah membuktikan dalam pembuktian tauhid ya, dengan mata rantai sebab akibat, kita dapat meyakini bahwa sebab akibat ini haruslah berhenti pada satu sebab akhir yang bukan sebab lagi. Kalau Anda masih ingat itu ya. Jadi ya, walaupun minkum yang bukan akibat lagi. Jadi silsilah sebab-sebab itu harus berhenti pada suatu sebab yang tidak akibat. Nah, kalau sebab-sebab itu tidak berhenti pada satu wujud yang hanya bersifat sebab dan tidak bersifat akibat, maka seluruh sebab itu pada akhirnya, pada kenyataannya
sebenarnya hanyalah akibat saja. Dan kalau akibat, Anda tahu bahwa dia sendiri tidak mempunyai apa-apa kecuali diberi oleh sebabnya. Sementara sebabnya juga nggak punya, diberi oleh sebab yang lain juga nggak punya, karena dia juga akibat yang diberi oleh yang lain. Kalau hal ini terjadi dan tidak berhenti, maka seluruhnya sebenarnya adalah akibat. Dan kalau akibat tidak punya wujud, lalu dari manakah wujud bisa didapat? Betul? Ini penemu dalil ini Anda sudah ketahui, yaitu Farabi. Kemudian saya tidak mau mengomentari ini ya. Jadi setelah kita yakini bahwa silsilah sebab-sebab itu harus berhenti pada suatu sebab yang tidak berupa akibat, maka kita lihat sekarang berapa sebab akhir itu, 1 apa 2 ya? Kalau kita katakan 2, berarti masing-masing sebab akhir itu masih mempunyai batasan. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan A bukan Tuhan B, Tuhan B bukan Tuhan A. Jadi ada batasan, Tuhan A tidak memiliki kesempurnaan Tuhan B dan begitu sebaliknya. Kalau ada batasan, berarti ada rangkapan di dalamnya. Setiap yang berbatas, yakni yang punya batasan, atau bahasa umumnya yang disebut esensi, ya batasan, esensi atau mahiyah, itu mesti ada rangkapan di dalamnya. Dan Anda tahu, setiap sesuatu yang mempunyai rangkapan, pastilah sesuatu itu merupakan akibat dari masing-masing rangkapannya. Kalau kita sekarang ini badan kita punya rangkapan kepala, tangan, kaki dan sebagainya, maka kita ini merupakan akibat dari masing-masing bagiannya. Kalau nggak ada tangan, nggak ada kita. Nggak ada kepala, nggak ada kita. Berarti kepala dan tangan dan seterusnya merupakan sebab dari hidup kita masing-masing. Nah, dengan demikian, maka sebab akhir itu tidak bisa berbilang. Dia harus satu yang satu, bukan satu yang kesatuannya ini yang ada bagian-bagiannya. Nah, kalau yang satu ini yang tidak ada lagi batasan di dalamnya, bisakah dibayangkan atau bisakah dimasukkan ke dalam akal kita bahwa sesuatu yang tidak terbatas bisa dicapai? Tentu tidak bisa. Kalau Tuhan atau sebab akhir, filsafat biasanya disebut sebagai sebab akhir atau wajib wujud dan sebagainya, tidak terbatas, dan kalau ada batasan nggak mungkin dari sisi argumen tauhid, maka itu tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, bisakah dicapai oleh yang lain? Jelas tidak mungkin. Sebab kalau dicapai oleh yang lain, berarti ada batas tertentu yang di situ bisa dicapai oleh yang lain. Pada sisi temunya itu, disitulah batasan daripada Tuhan itu. Ini jelas bertentangan dengan akal, kemudian juga dengan syariat. Dalam syariat juga antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid, kemudian laisa kamitslihi syai' dan sebagainya. Memang ada ayat yang nampak menunjang pikiran tasawuf ini dari sisi teologi ini, yaitu apa? Yaitu kalimat yang sering kita baca kalau ada orang meninggal, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata guru saya dulu, orang tasawuf ini menafsirkan ayat itu, yaitu kita kepunyaan Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Nah, yang menjadi permasalahan kembali di sini. Apa arti kembali itu? Kata guru saya, mereka mengartikan dan menganalogikan
kembali itu sama dengan kembalinya butiran air laut kepada air laut. Maksudnya ketika air laut menghempas karang misalnya, itu yang kita lihat ada butiran-butiran air yang melepaskan diri dari laut. Setelah itu di udara dia sejenak kembali lagi ke laut, jatuh ke laut. Setelah kembali ke laut, maka di situ tidak ada lagi yang namanya tetesan. Yang ada hanya air laut. Dia sudah menjadi satu dengan air laut itu. Dan satu yang satu, sehingga tidak ada tetesan itu. Maka itu orang suci sebagian mengatakan, mana filan? Tidak ada filan, yang ada Allah. Dia sudah, Allah mana? Tidak ada Allah, yang ada filan. Jadi itu satu. Mujikat, ya, ruhikat, iruhi sama umat wajil kumratu bilma'i zalul. Dan saudah mata keseon seperti tadi itu telah menyatu rohmu dengan rohku. Nah di situ sudah istihad di kayak menyatunya butiran air laut tadi, kita kembali dan menyatu dengan air laut. Ini dari sisi teologinya. Ada lagi sisi lain yang disebut wahdatul wujud, yang disebut dengan wahdatul wujud. Ini poin kedua. Wahdatul wujud ini tidak sama di filsafat, juga ada wahdatul wujud. Cuman wahdatul wujud di filsafat seluruh wujud maknanya satu. Ini sudah kita bahas nih, saya ulang sedikit. Misalnya manusia wujud, manusia ada, langit ada, bumi ada, Allah ada. Ada di situ mempunyai satu makna. Itu yang disebut wahdatul itu yang disebut apa namanya mustarasil maknawi. Yang disebut wahdatul wujud begini. Wujud ini semuanya adalah satu sebenarnya. Jadi wujud ini adalah wujud dan tidak tidak ada lain pada sisi wujud ini kecuali wujud saja. Ini repot, ini berat. Sebab selain wujud adalah tidak wujud. Nah, apakah tidak berbeda wujud ini? Jawabnya adalah berbeda. Berbedanya karena apa? Karena yang lain. Tidak. Ini yang dikatakan wahdatul wujud. Wujud Tuhan, wujud alam, wujud langit, wujud gunung, semuanya ini berbeda. Tetapi perbedaannya bukan karena sesuatu di luar wujud. Sebab di luar wujud tidak wujud. Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak bisa memberikan ciri-ciri khusus kepada sesuatu. Jadi sesuatu yang tidak wujud, ya, seperti tidak ada atau tiada, tidak mungkin yang namanya tiada ini memberikan ciri-ciri kepada sesuatu. Kalau ilmu misalnya, ilmu ini sesuatu yang wujud. Kalau hinggap pada diri saya misalnya, maka saya bisa diberikan visualisasi dengan atau diberikan kekhususan dengan ilmu itu. Misalnya, atau ya sebenarnya apalah ilmu matematik misalnya kepada sosial ini. Begitu ilmu matematik ini dimiliki oleh sosial, maka sosial ini bisa terbedakan dengan itu. Sehingga dikatakan sosial yang mana? Yaitu sosial yang ahli matematik. Jadi dia dapat memberikan ciri-ciri khusus pada yang disifati. Akan halnya dengan mapping alias ya baca apa ya nggak ada alias tiada ini nggak mungkin memberikan ciri khusus, memberikan
memberikan warna, bukan memberikan ciri kepada sesuatu yang ada. Namanya aja sudah tiada. Maka itu perbedaan wujud yang ada ini bukan karena selain ada. Karena selain ada, tiada. Dan tiada tidak mungkin memberikan kekhususan kepada masing-masing wujud yang berbeda tadi. Maka itu perbedaannya kepada ada itu sendiri. Ada itu ada, dan ada berbeda-beda. Dan perbedaannya karena ada, bukan karena selain ada. Nah, karena ada, ya, perbedaannya karena ada, yaitu dari apanya? Yaitu dari tingkatan ada itu. Makanya dikatakan sisi perbedaannya kembali kepada sisi kesatuannya, yaitu kepada makna ada. Jadi adanya mani, adanya gizi, adanya kita yang lebih rendah dari mani, rendah dengan artinya sifat, ya. Karena mani itu adalah sebab kita, maka itu kita menjadi akibatnya, kita lebih lemah dari mani. Tingkatan-tingkatan itu dimiliki oleh mereka masing-masing karena tingkatan wujudnya, bukan karena hal yang lain. Ini yang dimaksud dengan wahdatul wujud dalam filsafat. Kurang lebihnya dan ringkasnya seperti itu. Tapi dalam tasawuf yang namanya wahdatul wujud ini, wujud itu hanya satu, dan dia Allah. Udah. Jadi selain itu nggak ada. Bagaimana dengan alam ini? Ya, dia merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia baca puisi menatap bulan misalnya dan menghipnotisnya dengan kalimat-kalimat yang tauhid, mungkin yang heran kalau mereka melakukan seperti itu. Itu yang disebut wahdatul wujud. Dan ini salah satu yang lain daripada penilaian mereka, daripada agama yang berhubungan itu Islam. Nah, sebenarnya ya, kalau saya mau ikut kepada sejarahnya, ini ya memang ini menurut para ahli juga, ahli sejarah, tapi akhirnya itu ternyata diteliti kelihatannya itu terpengaruhi oleh agama-agama luar seperti nirwana dan sebagainya. Nirwana itu menyatu sama dengan suci, menyatu dengan Tuhan. Maka itu di situ seperti orang-orang itu mungkin dijadikan Tuhan karena memang dia mempunyai teologi semacam itu. Mereka menyatu dengan Tuhan, sehingga yang lain itu menyembah kepada dia. Ala kulli ini salah satu daripada kelemahan lah kalau kita mau dikatakan sebelumnya. Kemudian hal lain yang membuat mereka ini tidak diterima baik di kalangan Islam dan sebagainya, salah satunya dalam semacam tarikat mereka. Di sana ada beberapa tingkatan, hampir mirip dengan yang punya kita kemarin, tetapi ada perbedaan-perbedaan dan ada beberapa tingkatan yang sulit untuk diterima. Tingkatan pertama adalah taubat. Jadi seorang yang ingin menjadi suci harus melakukan taubat. Ini tingkatan yang pertama. Dan taubatnya sudah jelas ya, kembali meninggalkan apa-apa yang berbau dosa, kemudian beramal dengan amal-amal soleh. Pertama adalah taubat. Yang kedua adalah warok. Ya, ini menarik sih kalau dibaca. Tapi
bukan di situ tempat pemikiran atau majelis kita ini. Yang pertama taubat, tingkat kedua warok, tingkat ketiga zuhud. Jadi setelah orang taubat dan warok harus zuhud. Setelah zuhud harus sabar. Setelah sabar, setelah sabar tawakul, kafir, kafir. Setelah kafir, sabar, setelah sabar tawakul, udah. Di sini ada istilah yang disebut fakir. Jadi orang kalau masih berharta itu tidak bisa menjadi suci. Itu dia harus fakir. Nah, ini tidak bisa diterima fakir. Fakir. Ya. Ini saya mau ambil dua contoh yang menarik. Yang pertama, ini kembalinya kepada Al-Fatah ini. Pada saat itu ada seorang arif Syiah. Seorang arif Syiah. Ini jadi saya arif Syiah. Arif. Arfan. Terkenal. Jadi orang-orang sudah menyebut nama beliau. Kemudian ini ada orang sufi yang mau berdiskusi dengan beliau. Maka itu tertarik untuk datang ke rumah. Cari dari luar kota. Kalau waktu itu datang, cari nama pulang ketemu. Setelah ketemu, dia sebelum masuk rumah sudah takut. Rumahnya antara. Banyak orang. Masa ini rumahnya harus pulang ke rumah. Ini sedikit jauh. Dah, itu. Anda yang namanya hilang, betul. Silakan. Yang orang itu tanya, betul saya yang namanya hilang. Dan Anda, saya dari pulangnya ke Melang, silakan duduk. Ngomong, akhirnya si tamu ngomong begini. Hai pulang, Anda di tengah masyarakat dikenal sebagai Arif. Tentunya Anda memberikan contoh kepada mereka. Sesuai dengan pendidikan Anda di adalah mereka. Sekarang Anda ini sebagai orang Arif tidak layak yang rumah semegah ini, yang terakhir rumah tangga yang pokoknya ini tidak layak Anda miliki sebagai Arif tinggal. Ya, anak dan itu jangan. Ini harus tinggal teman. Yang tidak, saya gitu tinggal itu. Tinggal dia katakan harus kita tinggalkan kata si tamu ini, kita harus baik maknawian. Wah, jangan melekat. Wah, jangan bertahun-tahun. Saya pernah baca buku sisi ini tahun 80-an. Itu gurunya kalau ngajar pernah ambil kayu gitu, ada bunga-bunga indah di sekarangannya. Itu bunganya porak perambakan gitu. Terus muridnya disuruh jalan ke barat dan satu yang satu ke timur gimana. Pokoknya 5 tahun lagi kumpul. Dan artisan atau makna yang membuat perambakan bunga itu. Nah, orang ini sudah jalan. Kampungnya sama saya juga jalan sampai tengah jalan. Ini terkejut. Ayo kita kembali. Apa ini? Saya ketinggalan takdir di situ. Takdir saya ketinggalan di rumah Anda. Saya begini untuk mengatakan, Anda tadi mengajak saya pergi lantaran untuk meninggalkan dunia. Dan sudah saya tinggalkan rumah minta saya berkali. Ini kalau lantaran takdir yang harganya hanya beberapa keping, mengajak aku kembali lagi. Di situ terus dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan zuhud dan sebagainya itu adalah kita itu tidak terikat dengan hartanya. Jadi misalnya kapan Islam beli paham ya enteng gitu memberikan tangannya, dia pun tidak terikat. Dia tidak bagaimana beda atau pembantu
Pembantu kalau disuruh belanja ke pasar, dia tidak akan belanja kalau tidak sesuai dengan perintah majikannya. Dunia tidak majikan. Begitu pula orang.